belum bisa seperti ini berarti belum layak dijadikan, belum mesake nanti, ya, mesake hewannya, ya, belum layak, ya. Terus gimana? Ya gimana caranya? Kita asah, ya kan, kita kajian. Pak, saya nggak bisa asah, banyak jasa asah. Saya juga jasa asah. Nanti saya dihubung sana. Ada yang kemarin hubungi saya, Pak, jasa asah. Tapi saya masih di Semarang. Oh ya Pak, besok jasa kajian ke pelatihan sudah kan dong Pak Agus. Aku dari Ungaran. Dan katanya mau jam 10 mau datang. Ya. Pak Agus Suciati mau apa siapa? Nah, maka dengan kondisi yang seperti ini kita wajib yang namanya melindungi, meminimalisir kecelakaan yang akan terjadi pada diri kita. Walau Pak kita harus hati-hati. Kata anak-anak medsos, hari sial tidak ada di hari itu. Betul? Istilahnya kita sehati-hatinya lah, ibaratnya orang naik motor pakai helm itu sudah hati-hati betul. Tapi ketika di jalan yang namanya sen kanan belok kiri itu hampir ada semua gitu kan. Ya. Kita nggak bisa memprediksi, ini hanya dia dan Tuhan saja yang tahu dia mau kemana gitu kan. Mama kita gitu kan. Ya. Saya kanan, tunggu dulu, pokoknya jaga jarak. Oh benar beloknya gini gitu kan. Mau belok di lampu merah, melipir saya ke kiri, ternyata beloknya ke kanan gitu kan. Ini berat. Itu seperti itu. Jadi kemudian yang selanjutnya, karena peralatan yang demikian tajam, maka kita butuh nanti yang namanya sarung tangan anti. Nah, kemudian ketiga manfaatnya adalah kesehatan yang lebih baik, berkurangnya cedera dan kecelakaan, lingkungan kerja yang lebih positif. Bukan berarti ketika kita sudah memakai alat yang lengkap, kemudian kita terhindar dari cedera dan kecelakaan. Bunyinya adalah berkurangnya. Nah, berkurangnya. Apakah orang pakai helm itu kemudian otomatis dia pasti selamat? Ya, belum tentu juga. Tapi setidaknya mengurangi kan resiko terjadinya keparahan, lingkungan kerja yang lebih positif. Jadi kalau teman-teman kita pakai peralatan yang lengkap, itu kita pasti akan merasa nyaman. Oh, bapaknya pakai sesuatu yang oke, gitu kan. Jadi nanti akan kita kenalkan sepatu, ya kemudian celemek dan lain sebagainya. Nah, nanti akan lebih nyaman. Oh ya siap. Nah, regulasinya seperti ini, ya, melindungi hak karyawan dan mengatur praktek kerja. Nah, dalam arti kita ini memang disebut sebagai pekerja atau tenaga kerja. Loh, kok bisa Mas? Nah, ya mudah-mudahan seperti itu. Tapi kalau kita tarik kesimpulan, kita tarik dengan merah ya di dalam Islam, ya Rasulullah sendiri sudah menunjukkan janganlah engkau bayar juru sembelih atau tukang jaga dari bagian dari hewan bekerja betul itu. Bekerja terus sebagai. Jadi ambil dari uang yang lain yang bukan dari bagian hewan ya. Jadi memang si sahibul kurban ini kalau dia tidak menata laksana kurbannya sendiri ya memang harus mengeluarkan biaya. Kan gitu. Sepakat betul Pak? Ya. Jadi kalau ada kotor kok biayanya larang kok nambahin 200.000 misalnya. Ya. Jadi urutannya nambah 200.000 selain untuk beli sapi. Berarti kalau 200 kali 7 tidak? Ya, 1.400.000 ya itu sepotong-potong nanti untuk beli plastik gitu, untuk kemudian pacitane panitia misalnya gitu, untuk bayar tukang jaganya. Ya kenapa? Tidak bisa menata laksana sendiri.
nggak mungkin gitu loh. Ya. Sekarang ya itu apalagi era modern sekarang ini orang pegang pisau, orang belajar ya ketakutan. Ya. Jadi inilah yang harus kita pahami. Sehingga harapan saya panjenengan sebagai mercusuar atau sebagai pengeras kepada masyarakat sekitar memahamkan mereka. Bu, Pak, ini kita ada tambahan 200.000 untuk mengelola ini semua. Kok ada ini Pak? Ya karena memang kita tidak bisa mengelola sendiri, harus ada orang lain. Nah, ketika ada orang lain, kalau kita diluruskan apakah makolat itu dalam berarti yang saya sampaikan. Imam Syafi'i atau imam yang lain, ketika mengambil waktu seseorang atau mengambil haknya orang lain, maka kita harus memberikan kafalah. Imam Syafi'i siapa saja? Ya. Jadi seperti itu. Jadi ketika misalnya kita ambil orang lain untuk membantu kita, maka kita wajib untuk memberikan kafalah. Ya. Terus kemudian berarti dia nggak ikhlas dong. Pertanyaannya adalah yang menentukan ikhlas tidak ikhlas itu Pak. Sinten Pak? Sinten? Masing-masing. Yang mengetahui derajat keikhlasan kita sinten? Allah. Kalau kita menilai orang berarti kamu tidak ikhlas, berarti kita menjadi siapa? Menjadi Tuhan bagi orang lain. Karena tidak ada orang yang bisa menilai keikhlasan, karena dia sesuatu yang sir. Ya. Nahnu lakumu bintuwalin, wallahu yakumu bis sahih. Kita itu hanya menghukumi sesuatu yang nampak, sesuatu yang kelihatan, sesuatu yang berhubungan dengan kita, sedangkan yang tidak nampak